Shalom, perkenalkan nama saya Queen Esther Isabel dengan NIM 205-2025-0020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari teori dan teknik pengukuran terhadap aspek-aspek psikologis manusia. Aspek yang diukur dapat berupa kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, emosi, motivasi, dan kemampuan lainnya. Psikometri berfokus pada penyusunan alat ukur psikologis seperti tes, skala, angket, dan kuesioner agar hasil pengukuran dapat dipercaya dan akurat. Tujuan psikometri. Psikometri memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengukur karakteristik psikologis individu secara objektif dan sistematis, menyusun alat tes psikologis yang valid dan reliabel, membandingkan kemampuan atau kondisi individu dengan kelompok tertentu, membantu proses diagnosis psikologis, misalnya dalam pendidikan, klinis, dan industri, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data hasil pengukuran, mengembangkan teori psikologi melalui data empiris yang terukur. Manfaat psikometri. Psikometri memberikan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain, yang pertama, bidang pendidikan, yaitu untuk mengukur kemampuan akademik siswa, mengetahui bakat dan minat siswa, membantu penempatan jurusan atau program studi, mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, bidang industri dan organisasi, misalnya seleksi karyawan baru, penempatan jabatan sesuai kemampuan, menilai kepuasan kerja dan motivasi karyawan, mengembangkan sumber daya manusia. Prinsip psikometri. Dalam psikometri, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar alat ukur berkualitas, yaitu yang pertama, validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, tes kecerdasan harus benar-benar mengukur kecerdasan, bukan hal lain. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran. Jika tes dilakukan berulang kali dalam kondisi sama, hasilnya relatif tetap. Pengertian variabel laten dan variabel manifest, pengukuran variabel laten, variabel X dan Y, variabel moderator dan variabel kontrol. Variabel laten adalah variabel yang dapat diukur secara langsung karena sifatnya abstrak atau tersembunyi. Variabel ini biasanya berupa konsep psikologis, sosial, atau perilaku yang tidak terlihat secara nyata, tetapi dapat diketahui melalui indikator-indikator tertentu. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati, diukur, dan dilihat secara langsung. Variabel ini biasanya menjadi indikator dari variabel laten. Variabel laten X. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contoh, motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Karena motivasi belajar adalah variabel laten, maka diukur melalui indikator seperti ketekunan belajar dan minat membaca. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Contoh, prestasi belajar diukur melalui indikator nilai ujian, nilai tugas, ranking kelas,
dan kemampuan memahami materi. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat, memperlemah, atau mengubah hubungan antara variabel X dan Y. Artinya, pengaruh X terhadap Y tergantung pada kondisi variabel moderator. Contohnya, motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar, tetapi pengaruh itu dipengaruhi oleh dukungan orang tua. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat, tetap atau dikendalikan oleh peneliti agar tidak memengaruhi hasil penelitian. Tujuannya supaya hubungan X dan Y dapat dilihat dengan lebih jelas. Contoh, penelitian pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa. Pengertian tes psikologi, tujuan dan manfaat tes psikologi, dan jenis-jenis tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui, menilai, dan mengukur aspek-aspek psikologis seseorang secara objektif, sistematis, dan terstandar. Aspek yang diukur dapat berupa kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap, emosi, kemampuan khusus, serta kondisi mental seseorang. Tes psikologi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengetahui kemampuan individu seperti kecerdasan, bakat, dan keterampilan, mengukur kepribadian seseorang seperti sifat, sikap, dan karakter, mengetahui kondisi emosional dan mental seseorang, misalnya tingkat stres atau kecemasan, membantu proses seleksi dalam pendidikan maupun pekerjaan, menentukan penempatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat individu. Jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes inteligensi, yaitu kecerdasan. Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang, seperti berpikir logis, memahami masalah, dan memecahkan persoalan. Contohnya tes IQ. Yang kedua, tes kepribadian. Tes yang digunakan untuk mengetahui sifat, karakter, kebiasaan, dan penyesuaian diri seseorang. Contohnya, tes introvert dan ekstrovert. Yang ketiga, tes bakat. Sering digunakan untuk mengetahui potensi kemampuan khusus seseorang pada bidang tertentu. Contohnya, bakat musik, bahasa, seni, dan teknik. Yang keempat, tes minat. Tes untuk mengetahui bidang atau aktivitas yang paling disukai seseorang. Contohnya, minat pada bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, atau teknologi. Yang kelima, tes prestasi. Tes untuk mengukur hasil belajar atau kemampuan yang telah dipelajari. Contohnya, ujian sekolah dan tes akademik. Dalam psikometri, teori tes digunakan sebagai dasar untuk menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi alat ukur psikologis atau tes. Dua pendekatan yang paling dikenal adalah teori tes klasik dan teori tes modern. Keduanya bertujuan menghasilkan tes yang baik, tetapi memiliki konsep dan metode yang berbeda. Yang pertama, teori tes klasik. Teori tes klasik adalah teori pengukuran yang menyatakan bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam tes terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Teori tes modern dikenal sebagai item respon teori atau teori respon butir. Teori ini menekankan hubungan antara kemampuan individu dengan peluang menjawab benar setiap butir soal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Shalom.